Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pasti bisa. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku soleh-solehah kelas 5A, 5B, dan 5C. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu di tema 5F, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tema 5F ini yaitu tentang panas dan perpindahannya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semua, kemarin kalian sudah mempelajari tentang teks eksplanasi ya. Nah, masih ingatkah kalian apa itu teks eksplanasi? Ya, benar. Teks eksplanasi itu adalah merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Kemudian bagian-bagian dari teks eksplanasi yaitu ada bagian pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Yang pertama, memuat informasi-informasi fakta, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Kemudian yang ketiga, jika ada teks eksplanasi berupa proses yang menjelaskan sesuatu, terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dijelaskan. Nah, kemudian apa saja langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebelum membuat teks eksplanasi? Yang pertama, tentukan hal pokok yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang akan kamu bahas. Kemudian yang ketiga, buatlah pernyataan umum tentang hal yang kamu bahas, lalu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kemudian langkah yang keempat, berikan informasi tambahan atau deretan penjelas tentang pernyataan umum dan kembangkan menjadi beberapa paragraf. Langkah yang kelima, berikan kesimpulan tentang hal yang sudah kamu bahas berdasarkan pernyataan umum dan deretan penjelasnya. Bagaimana? Sudah cukup paham bukan? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yakni mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia mengandalkan alam untuk kelangsungan hidupnya. Manusia dengan sesamanya maupun dengan lingkungan saling berinteraksi. Dalam interaksi tersebut terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Dinamika interaksi mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal baik ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam, yakni petani yang menanam padi di sawah. Kemudian, lingkungan tempat manusia hidup terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi.
Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Manusia menggantungkan hidupnya pada lingkungan alam dengan mengambil sumber daya alam dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana anak-anakku semua? Bisa dipahami ya tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam? Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang muatan pembelajaran PPKN. Menjelaskan makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita ulang kembali ya pengertian tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Apakah itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian hak adalah segala sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajibannya. Kemudian tanggung jawab adalah kesadaran diri pada manusia atas tingkah laku yang diperbuatnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, untuk diperbaiki atau berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang hak sebagai siswa. Yang pertama adalah berhak mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran selama tidak melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, berhak membaca dan meminjam buku yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, berhak menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat, berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Yang kelima, berhak mendapatkan bimbingan dengan masalah yang dialami. Contoh, jika kesulitan belajar, guru berhak memberikan bimbingan. Kemudian yang guru wajib memberikan bimbingan. Maaf ya. Kemudian yang keenam, berhak mendapatkan ilmu keagamaan dan keterampilan. Yang ketujuh, berhak mendapatkan perlakuan adil dari guru. Kemudian hak siswa yang kedelapan, berhak memperoleh nilai dari hasil belajar. Kemudian apa saja hak sebagai warga negara? Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang ketiga, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Dan yang keempat, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang ia percayai. Kemudian yang kelima, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian, apa saja kewajiban siswa di sekolah? Yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian meninggalkan lingkungan sekolah segera setelah kegiatan yang diikuti berakhir. Ketiga, mewujudkan dan memelihara ketertiban dan keamanan di sekolah. 4. Hadir di sekolah sebelum bel dibunyikan. Kelima, mengikuti upacara bendera. Yang keenam, memelihara seluruh fasilitas sekolah. Kemudian yang ketujuh, memelihara peralatan dan perlengkapan belajar mengajar. 8. Menggunakan seragam yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, membawa alat-alat belajar, misalnya buku, pensil, dan alat tulis lainnya. Kemudian, kewajiban sebagai warga negara. Pertama, wajib mentaati hukum dan pemerintahan. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi orang lain. Kemudian 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kalian bisa buka buku paket kalian, bisa disimak ya, materinya ada di buku paket kalian, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Kemudian tugas untuk pagi hari ini yaitu jawablah pertanyaan dan tuliskan di buku tugas kalian ya. Bacalah teks eksplanasi yang berjudul Pengolahan Garam pada halaman 16 sampai dengan 17. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, silahkan disimak ya tugas-tugasnya pada pagi hari ini. Ini adalah tugas pengetahuan Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Semangat ya dalam mengerjakan tugas, mudah-mudahan tidak memberatkan karena materinya sudah ada di penjelasan ibu guru dan di buku tema. Kemudian untuk tugas keterampilannya, silahkan dilengkapi paragraf yang ada di halaman 24 untuk menjadi sebuah teks eksplanasi. Kemudian untuk tugas keterampilan IPS-nya, silahkan dibuat tabel tentang masalah lingkungan, ada di buku paket halaman 25. Nah, tuliskan pengaruhnya. Sedangkan untuk tugas keterampilan PPKN, silahkan dibaca lembar kegiatan pada halaman 26. Untuk PPKN, tugas keterampilan PPKN, waktunya kurang lebih adalah 2 minggu dari sekarang. Buatlah poster kewajiban siswa sesuai dengan petunjuk pada buku. Nah, alhamdulillah materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Jangan lupa selalu semangat belajar ya. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.